ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Tapi ini sebenarnya buat apa ya, ikhwan? Ini buat apa? Hah? Speaker. Taruh sini nggak apa-apa? Oh, nggak harus taruh sini. Dari duluan tuh ngomongnya jadi kerasa harus taruh sini seolah-olah. Oh, masya Allah. Direkam ini. Oh. Baik. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Gimana ikhwah kabar antum semua insyaallah, ha? Bekhair? Alhamdulillah. Antum enggak nanya kabar ana? Hah? Alhamdulillah. Sebagaimana antum lihat ana selalu bekhair, selalu ceria ya, Masya Allah. Ada yang sakit ikhwan? Kelihatannya ada berkurang sedikit ini. Ada yang izin? Enggak ada. Dari ikhwan. Hasan selalu posisi di situ, terus satunya sini, selalu begitu. Tinggal, masya Allah, terus dijadikan jalan, masya Allah. Kita akan membahas hadis ke 30 kan? Baik. Satu hadis insya Allah. Kalau memang waktunya masih sanggup, insya Allah kita lanjut ke hadis berikutnya, insya Allah. Kalau memang berdoa. Hadis ke-30 dari Arba'in Nawawiyah. Al-Hadits Al-Thalathun. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna allaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memfardukan, yaitu mewajibkan faraid, kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Fala tudayyi'uha, jangan disia-siakan, yakni jangan dianggap enteng, remeh sehingga hilang dari amalanmu, yaitu tidak melakukannya, melainkan hendaklah menjaga faraid, yaitu kewajiban-kewajiban. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Ta'ala telah memberikan batasan, ya had, ya, jadi ada had dalam syariat adalah hukum, ada namanya hukum had. Ya, apa arti had? Had secara bahasa artinya mana', yaitu mencegah, membatasi. Maka had itu membatasi dan mencegah. Maka hukum had itu hukum yang terbatas pada nas syar'i secara tauqifi dan fungsinya untuk mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi lagi. Seperti hukum had terhadap zina, hukum had terhadap sariqah, mencuri, dan sebagian menyimpulkan hukum had terhadap peminum khamar. Ya, jadi hukum had, apa arti had tadi? Mencegah atau membatasi. Ya, wa tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Berarti had ini lebih ke larangan. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha, itu adalah
batasan-batasan Allah Ta'ala, maka janganlah kalian melampauinya. Jadi namanya hukum apa tadi? Hukum had. Tapi hadda di sini maknanya adalah wa mana'a man'an, yaitu Allah Ta'ala telah memberikan batasan atau larangan dengan beberapa larangan. Hukum dalam Islam dari segi hukumannya, dari segi konsekuensinya di dunia itu ada beberapa macam. Ada yang namanya hukum had, ada yang namanya hukum qisas, ada yang namanya hukum ta'zir. Ya, ada hukum had, ada hukum qisas, ada hukum ta'zir. Ya, hukum had itu adalah hukuman yang secara nas dibatasi oleh syariat untuk kasus tertentu dengan sifat hukum tertentu. Hukum had itu adalah hukum yang dibatasi oleh syariat secara nas untuk kasus tertentu atau perbuatan tertentu dengan sifat tertentu. Itu hukum had. Harus dibedakan ya. Jadi hukum had adalah hukum yang telah tetapkan oleh nas, dibatasi oleh nas, oleh syariat secara nas, dengan untuk perbuatan tertentu dengan sifat tertentu. Bismillah. Ini bedanya hukum had dengan hukum qisas dan ta'zir. Hukum had itu ditetapkan secara nas oleh syariat untuk perbuatan tertentu saja, enggak semua perbuatan jahat dihukumi had. Kemudian dengan sifat hukuman tertentu seperti kata Allah Azza wa Jalla, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Maling, sariq, ya pencuri laki dan pencuri perempuan. Ya, maka faqta'u aydiyahuma, maka potonglah ke tangan, potonglah tangan keduanya. Dan itu potongannya di mana? Di mifsal, di sini. Ya, bukan di sini, bukan di sini. Di sini awalnya. Ya. Di sini berarti dibatasi dari segi apa? Perbuatan, yaitu mencuri, dan mencuri sariqah. Mencuri dengan begal itu beda. Mencuri dengan begal itu beda. Mana yang lebih buruk? Relatif, ya. Tapi umumnya begal kalau dilihat di kondisi sekarang lebih jelek karena bisa berpengaruh pada nyawa seseorang. Tes, ya. Tapi kalau begal itu masuknya ke dalam hukum ta'zir nanti. Ke dalam hukum ta'zir nanti insyaallah. Hukum had itu sudah digariskan oleh syariat seperti ini cara hukumnya, menghukumnya. Dan seperti ini cara menghukumnya, dan perbuatan sebab penghukuman itu juga seperti ini misalnya, yaitu mencuri, zina, apalagi ikhwan, sebagian menyebutkan syurbul khamar, minum khamar itu juga ada hukum hadnya kata menurut sebagian ulama. Taib. Itu berarti sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu hukum apa? Qisas. Hukum qisas ini sifat hukumnya itu sesuai dengan perbuatannya, bukan sesuai dengan batasan nas atau batasan dalil. Ya. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Ya. Diwajibkan atas kalian untuk menjalani hukum qisas. Ini hukum model kedua. Hukum qisas masyru' disyaratkan, kecuali jika dimaafkan oleh
korban atau keluarga korban. Dan qisas ini sifat hukumnya itu disesuaikan dengan perbuatan kejahatan pelaku. Kata Allah Azza wa Jalla, wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini, kemudian wal anfa bil-anfi. Astagfirullahaladzim. Gimana habis itu? Wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal wasinna bis-sinni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni wal juruha qisas. Sah enggak? Dan kami tolong koreksi kalau misalnya ada, tolong koreksi ulangi, anak ulangi sekali lagi. Wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wa wasinna bis-sinni wal anfa bil-anfi gitu wal udhuna bil-udhun wal juruha qisas. Betul nggak ikhwan? Atau mau ojo menengah ya. Nanti takutnya salah ini di akhirat aneh kena beban nanti. Ya. Ya, ayat berapa itu? Al-Maidah. Astagfirullah. Wa katabna alaihim astagfirullah. Ada kelewat kalimat. Makanya kerasa ada sedikit berbeda. Wa katabna alaihim fiha. Tadi wa katabna fiha ya. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wa as-sinna bis-sinni nanti ya. Makanya itu ada. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Al-Maidah. Dan kami tetapkan atas mereka hukum dalam masalah qisas ini bahwa saya nyawa dibayar dengan nyawa. Ya. Kemudian mata dibayar dengan mata. Kalau misalnya ada seseorang mencongkel mata saudaranya, maka hukum qisasnya juga pencongkelan mata dengan cara yang semisal. Wal anfa bil anfi. Anfun itu apa? Hidung. Kalau ada seseorang nonjok temannya, qadarullah, kemudian hidungnya yang tadi mancung jadi pesek misalnya, atau kepotong atau bergeser atau tulangnya patah, maka qisasnya dengan cara ditonjok serupa. Muskilahnya jadi khilafiyah adalah kalau ditonjok dengan cara serupa, ratio kemungkinan serupanya luka itu susah gitu loh. Paham enggak? Karena ini kan nonjok secara aksidental, tulangnya retak misalnya. Lah kalau diqisas dengan cara yang sama, tulangnya belum tentu retaknya sama atau bahkan enggak retak-retak misalnya. Ini yang menjadi khilafiyah di antara ulama. Tapi al-muhim kemudian udhun bil udhun. Apa itu? Telinga. Kalau ada seseorang tukang cukur salah potong, mau potong rambut ternyata telinga yang dipotong. Taib, ada qisas enggak dari situ? Afwan, salah potong, telinganya jatuh. Afwan Pak, maaf Pak. Oh iya, enggak apa-apa dah. Ya udah enggak apa-apa, ntar you tumbuh lagi gitu. Ada qisas enggak itu? Qisas, karena memotong telinga itu bukan suatu ketidaksengajaan, enggak ada tuh ya. Enggak ada memotong telinga enggak sengaja, afwan. Oh ya enggak apa-apa Pak, lain kali jangan ya. Wah, kayaknya kalau satu doang ini hilang, kayaknya satu ini kayaknya nggak seru nih Pak. Biar nggak ada sekalian satunya lagi ya Pak, gitu. Nggak mungkin. Pasti sengaja. Pasti itu perbuatan jahat, crime, kriminal. Maka dihukum qisas. Dia juga dipotong telinganya dengan cara yang serupa. Wasin nabisin, gigi, ya, gigi. Baik dengan cara tonjok ya. Biasanya kok tonjok langsung giginya tugel, giginya apa sih? Coplok. Ompong. Ya pokoknya gitulah. Atau giginya bergeser dari tempatnya. Ya. Gimana itu ya? Apa namanya, goyang-goyang gitu loh.
Hah? Apa sih bahasa? Antum bahasa sawah dipakai. Nah, kalau misalnya gigi kayak ya gerak-gerak gitu ya. Apakah ada kisos? Iya, itu masuk ke dalam pergeseran tulang ya. Kan gigi tulang. Ya, dan itu berpotensi akan copot kan? Akan copot. Makanya Nabi SAW melarang memukul wajah. Karena potensi lukanya itu lebih besar dibandingkan yang lainnya gitu loh. Dan karena itu juga kehormatan. Kata Nabi SAW, Innallaha khalaqa Adama min suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari gambaran dari Allah Azza wa Jalla. Maksudnya gambaran dari Allah ya, gambaran bentuk yang Allah Ta'ala ciptakan. Ya. Jadi gigi ya, gigi. Wal juruh, dan juga luka-luka. Juruh jamak dari juruh. Juruh itu luka, melukai atau luka. Juruh. Kalau jarh itu melukai tapi secara maknawi. Makanya ilmunya jarh wa ta'dil, bukan juruh wa ta'dil, karena juruh itu fisik. Kalau jarh itu kehormatan. Ya. Taib, juruh itu luka. Ya, misalnya dia ngelempar pisau ketancap di tangan lawannya, bukan dalam konteks perang atau dalam konteks yang hak, maka ada hukum qisas dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Tapi lagi-lagi kata sebagian ulama, jika cara yang sama dilakukan namun berpotensi melebihi dari kadar perbuatan aslinya, maka sebaiknya dicari cara yang membuat luka atau kejahatan tersebut atau efek kejahatan tersebut jadi seimbang. Faham gak ikhwan? Gini, misalnya ada seseorang berbuat kejahatan. Ya, kemudian dia cara berbuat kejahatannya adalah dia melempar pisau ke lawannya. Lempar pisau kemudian kena ke arah perut bagian samping, tapi tidak sampai di tengah atau hanya menyayat ya. Berapa bagian saja ya. Tidak sampai membocorkan lambung atau apa enggak ya. Taib. Akhirnya kemudian diberi keputusan dikisas dengan hukuman setimpal dengan kisos, yaitu perbuatan yang semisal. Dari jarak 3 meter dilempar oleh korban atau oleh spesialis dilempar. Tapi ini kan ada posibilitas salah kena. Ya, salah kena atau speednya lebih tinggi sehingga bisa saja malah justru ke tengah perut atau ke jantung dan semisalnya. Maka ketika ada posibilitas seperti itu, kata sebagian ulama, lebih afdol carilah solusi yang terbaik untuk memisalkan atau menyerupakan kejahatan itu. Faham gak ikhwan maksudnya di sini? Ini hukum apa namanya? Qisas. Yang ketiga ada hukum ta'zir. Jadi ada hukum ta'zir. Taib hukum dan Anda ulang dari awal, hukum had itu dari Allah dan Rasulnya, dari Allah Ta'ala, dari segi ketetapannya iya, dan dari segi formatnya iya. Kemudian hukum qisas, ketetapannya dari Allah, adapun formatnya sesuai dengan kejadian yang Allah Ta'ala takdirkan. Nah, adapun hukum ta'zir bagaimana? Hukum ta'zir ketetapannya sifatnya, adanya hukum ta'zir ketetapannya sifatnya juga istinbat dari dalil-dalil. Maksudnya Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak langsung menyebutkan bahwa ini namanya hukum ta'zir, bukan. Enggak nyebutin gitu. Tapi ketetapannya itu berdasarkan pemahaman dari dalil. Adapun penerapan formatnya itu berdasarkan ijtihad masing-masing. Ini bedanya, beda antara ketiganya. Kalau hukum ta'zir apa? Tadi kalau hukum had, ketetapannya itu jelas langsung dari Allah dan Rasulnya di Al-Quran dan Sunnah.
secara penerapan formatnya juga harus sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasulnya di Al-Quran Sunnah. Itu hukum had. Hukum apa yang kedua tadi? Qisas. Hukum qisas, penetapannya dari segi syariat itu disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu jelas langsung ya. Tapi secara praktek formatnya itu disesuaikan dengan bagaimana kasusnya, gitu kan? Taib. Dan imam tidak berijtihad di sini pada asalnya hukum qisas. Imam tidak berijtihad. Atau maksudnya imam di sini adalah hakim. Imam sesuaikan harus dengan orang ini. Jangan misalnya hukum qisas apa? Nonjok, copot gigi lawannya 2 pieces. Maka ya udah kalau gitu gantilah dengan Avanza 2 pieces. Enggak bisa. Ini bukan qisas dan ini bukan ijtihad, enggak boleh, harus sesuai dengan itu. Tapi kemudian yang ketiga, hukum apa? Ta'zir namanya. T-A, koma atas Z-I-R, ta'zir. Hukum ta'zir ini ketetapannya itu tidak langsung dari nas langsung dengan nama itu, melainkan melalui pemahaman ulama terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan formatnya itu ijtihadi. Formatnya bagaimana menerapkan hukum ta'zir itu, sifat formatnya itu secara ijtihad saja. Yaitu maksud ijtihad, bagaimana orang itu ingin menghukum disesuaikan saja. Maksudnya seperti apa ikhwan? Kalian jelaskan untuk hukum ta'zir ini. Hukum ta'zir itu bisa bersifat qauli, bisa juga bersifat fi'li. Bisa bersifat qauli, bisa bersifat fi'li, yaitu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan. Tapi berupa perkataan seperti apa? Bisa dengan sindiran, bisa. Sindiran itu kadang menjadi hukuman, kadang iya. Ya. Misalnya seorang ustadz menyindir muridnya. Masya Allah antum ikhwan, antum tuh Masya Allah akh fulan, antum Masya Allah kalau kajian antum tuh tampak begitu capek. Masya Allah, seperti antum bekerja terlalu letih, antum udah ngisi kajian di mana-mana, antum udah jadi karyawan di sana sini, antum dan seterusnya, sehingga membuat dia malu dengan kelakuannya di majelis taklim. Misalnya, itu termasuk ta'zir, hukum ta'zir dengan ucapan. Iya, termasuk itu. Bahkan sampai mungkin misal ada pekerja atau karyawan di sini yang qadarullah malas, maka kemudian supervisornya atau bosnya atau atasannya bilang, ya akhi antum ini mau kerja di sini apa enggak sih? Niat apa enggak sih antum? Kalau emang antum enggak niat, ya udah antum enggak usah kerja sini. Ini ngomel bukan? Ngomel. Suatu hukuman enggak dengan perkataan? Iya. Makanya itu termasuk ta'zir dengan kalimat, dengan perkataan. Ya. Bisa juga dengan ancaman. Wah, kalau Anda lihat antum sekali lagi bersikap seperti ini, Anda enggak segan untuk memecat antum. Ini juga merupakan ancaman dan ini merupakan hukuman juga, hukum ta'zir yang bersifat perkataan. Hukum ta'zir yang bersifat perbuatan itu lebih banyak, jauh lebih banyak. Ya. Banyak sekali itu malah. Misal ada karyawan yang telat sampai setengah jam, maka dipotong gajinya 50.000. Ini termasuk bentuk hukum ta'zir. Ya, boleh. Kemudian contoh lain, ada karyawan yang kedapatan tidak salat berjamaah, maka disuruh push up 20 kali. Ini merupakan bentuk hukum ta'zir. Ya begitu ya ikhwan ya. Hukum ta'zir ini harus sesuai dengan
perbuatannya setimpal secara urf dan secara tabiat. Secara urf, secara mindset lokal, dan secara tabiat, yaitu tabiat manusia. Gimana secara urf? Karena mindset lokal itu berpengaruh. Contoh, kalau misalnya antum pengen menghukum karyawan yang enggak sholat berjamaah dengan cara mencongkel matanya misalnya, sesuai enggak dengan uruf itu? Masya Allah, enggak sesuai lah, ya, jauh sekali bahkan. Dan sesuai enggak dengan tabiat basyariah, dengan naluri kemanusiaan? Sangat tidak sesuai, sangat keji, kejam, begitu, ya. Itu namanya ta'zir. Nah, SP surat apa biasanya? Ya, surat pernyataan ya. Surat pernyataan itu bisa menjadi salah satu bentuk ta'zir. Apa yang di dalamnya itu ada juga rentetan tuntutan dan hukuman. Itu juga bentuk ta'zir. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah secara harfi, tetapi karena menimbang maslahat dan madarat, maka dari sisi itu insya Allah sesuai. Jadi boleh, ya, boleh seperti itu, ya. Taib, wa hadda hududan. Jadi kita punya tiga tadi: hukum had, hukum qisas, dan hukum ta'zir. Tapi yang mahadda hududan ini bukan hukum had, artinya ini adalah apapun larangan. Jadi had itu artinya mana', yaitu larangan. Allah Ta'ala telah memberikan beberapa larangan, maka jangan kalian fala ta'taduha, jangan kalian melampauinya. Wa harrama asya'a. Baik, afwan, di sini hadda sini membatasi, tapi membatasi di sini memang ada pembolehan tapi ada batasan. Maka jangan kalian melampaui batasan tersebut, karena melampaui batasan tersebut itu menjadi masuk dalam haram dan mengharamkan secara langsung beberapa hal. Maka janganlah kalian fala tantahikuha, maka janganlah kalian lakukan itu. Nah, yang ketiga, tadi ada perintah, kewajiban, ada larangan. Yang ketiga, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairan nisyanin fala tabhathu anha. Dan Allah Ta'ala mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat buat kalian, bukan karena Allah lupa atau tidak tahu, tapi rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kalian nyari-nyari. Maksudnya jangan nyari-nyari apa? Kalau Allah diamkan hal tersebut, ya memang tidak ada dalil khusus tentang hal tersebut, maka jangan nyari-nyari dengan cara bertanya. Kadang-kadang dengan bertanya itu membuat kita apa? Kesulitan. Kata Allah Azza wa Jalla, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian suka bertanya tentang sesuatu yang kalau misalnya jawabannya muncul kepada kalian, kalian akan merasa gusar dengannya atau membuat kalian tidak suka, gitu. Ya. Contoh lagi ulangan. Ya. Lagi ulangan, terus habis itu salah satu murid yang rajin bilang, Pak Guru, bukunya dikumpulin nggak Pak Guru? Ya, ayo sok, siapa yang marah ketika itu? Tunjuk tangan, ayo, biar tahu siapa tukang nyontek sini. Itu kan, apa sih? Kau usah. Anak kayak gini bukan karena pengalaman, Anda melihat pengalaman orang lain. Iya, ya mungkin antum salah satunya mungkin, ya. Apa sih? Jadi sebenarnya gurunya atau pak ustadznya itu tidak nyuruh ngumpulin buku, tapi gara-gara ada yang bertanya, ngumpulin buku nggak Pak? Akhirnya jadilah ngumpulin buku. Ya. Setengah kelas marah di bagian bangku belakang, apalagi paling murka itu. Iya, tanduknya keluar semua, itu yang di belakang itu. Dasar sok pinter, mentang-mentang udah belajar tadi malam gitu. Kayak gitu. Ayo kumpulin bukunya, kumpulin bukunya.
Juga kertas-kertas tuh yang kecil-kecil di kantong kumpulin, nah itu juga. Ya. Jadi kadang ketika kita itu malah yang tadinya tuh biasa-biasa aja, damai semua biasa. Tapi karena kita keceplosan mencetuskan sesuatu, malah jadi apa? Masalah. Apalagi contohnya, ikhwan? Selain itu apa contoh lain? Hah? Kalau di perusahaan ini misalnya, contohnya apa? Ya sebenarnya asal itu udah nggak masalah, nyantai aja, nggak usah diomongin dah. Kalau diomongin bakal jadi peraturan. Apa? Ya kita omongin sekarang biar jadi peraturan ini, ayo. Misal Anda cari masalah, Anda yang cari masalah. Anda kan beberapa waktu belakangan ini terlambat 10 menit, gitu kan? Anda cari masalah. Karena terlambat nih, selama ini terlambat nih, ya kan? Iya atau enggak? Antum berani aja ngomong iya atau enggak? Iya. Wah, murid kurang ajar ini. Ya, terlambat. Terus Anda bilang ke jemaah, waduh, jemaah afwan nih. Afwan kalau Anda terlambat. Tadinya sebenarnya Anda terlambat dimaklumi, antum gak bakal mempermasalahkan. Tapi karena Anda kemudian memohon-mohon kepada antum, jadi antum gimana sih Ustaz terlambat, katanya tepat waktu dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya biasa aja terlambat, jadi kasus, jadi masalah. Akhirnya Pak Andi kemudian memberi Pak Ustaz, antum pilih ke depannya, nggak terlambat atau nggak usah ngaji di sini, gitu. Misal. Akhirnya jadi perbincangan. Ya. Contoh lain di kalangan warga. Naruh tempat sampah di jalanan. Maksudnya bukan di tepi jalan, di jalanan. Ya, di jalanan. Taib. Sama Pak RT nggak dia apa-apain? Didiemin sama Pak RT. Ya. Besok-besok naruh lagi di jalanan. Dan kalau malam tikus-tikus dan kucing pada ngerogotin itu dan menumbangkannya sehingga sampah brok keluar. Tapi warga dan Pak RT bodo amat, biasa aja. Nah, suatu ketika itu hal yang biasa gitu. Suatu ketika ada seseorang dari warga yang merasa resah dengan itu, terus dia bilang ke Pak RT, ini Pak Fulan gimana ya? Kok kalau misalnya naruh tempat sampah di situ, kemudian nanti kan jatuh gobrak, akhirnya sampah berceceran di jalan, apalagi sekarang musim hujan. Ya, oh iya juga ya. Saya baru kepikiran. Emang Bapak nggak pernah lihat sebelumnya? Saya selalu ngeliat tapi nggak punya pikiran gitu. Akhirnya mulai didiskusikan sama warga. Ya, ngeriung kemudian, ini gimana nih masalahnya Bapak ini kayak gini. Nah, jadi masalah kan? Jadi masalah. Cuman masalah yang konteks ini berhak nggak dipermasalahkan? Berhak nggak, ikhwan? Berhak dipermasalahkan. Iya, berhak dipermasalahkan. Ya. Kenapa? Karena ini madharatnya ada gitu loh. Jadi ketika sesuatu yang didiamkan banyak orang, padahal itu bermadharat, antum nggak boleh diem. Calling pihak otoritas. Ini bedanya. Ya, kecuali kalau nggak semua baik-baik aja, nggak ada madharat, maka nggak usah mulai-mulai gitu loh. Nggak usah mulai-mulai. Seperti itu, ikhwan. Ya. Bagaimana dengan muamalah? Ini banyak. Kebaliknya, ini seperti contoh yang terakhir. Banyak yang diam soal fikih muamalah karena dia khawatir bakal jadi haram, padahal memang haram. Dia khawatir jadi haram, padahal memang haram.
Tanya Ustadz tuh skema kayak gini bener apa enggak? Ustadz tanya ntar diharamin lagi sama Ustadz. Ya enggak kalau gitu enggak boleh. Berarti emang dari asal memang antum ada pengetahuan bahwasanya itu haram. Atau pengetahuan atau menuju pengetahuan bahwasanya ini tuh haram, maka enggak boleh seperti itu. Oke, fala tabahatsu anha. Kemudian ikhwah kita ambil faedah dari hadis ini insyaallah. Ya, dari kitabnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Di sini di antara faedah bahwasanya perintah hakiki itu dari Allah Azza wa Jalla untuk syariat. Allah lah yang memerintahkan, Allah yang mengharamkan. Jadi yang disebut asy-syari' yaitu yang membuat syariat adalah Allah Azza wa Jalla. Dimutlakan juga oleh pakar usul fikih, boleh juga disebutkan Allah dan Rasulnya, tetapi semuanya kembali ke Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwah, apa bedanya fardu dengan wajib? Apa bedanya fardu dengan wajib? Ada yang tahu? Apa bedanya fardu dengan wajib? Beda. Fardu dan wajib, apa bedanya? Fardu itu adalah sesuatu yang dalilnya itu qat'i. Qat'i itu absolut, terang benderang, jelas, straight to the point. Seperti wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian salat. Makanya disebut salat fardu. Adapun wajib itu sesuatu yang sifatnya dhanni, yaitu yang tidak strict, tidak langsung, tidak absolut, melainkan masih bersifat persangkaan kuat, yaitu dhanni. Oke? Paham bedanya, kawan? Contoh waqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Ini fardu atau wajib dalam perbedaan ini? Fardu. Oke. Contoh yang wajib nih, seperti misalnya apa sih contohnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang, ya. Ana ulangi ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salat artinya tidak salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oke? Apa hukum membaca Al-Fatihah di rakaat salat pas berdiri? Apa hukumnya? Fardu atau wajib? Ayo. Fardu atau wajib? Wajib. Kenapa wajib? Karena harus. Sama fardu sama wajib sama-sama harus satu. Karena dalil yang dipakai la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, dalilnya dhanni secara tafsiran. Dhanni itu apa? Tidak sampai absolut betul-betul menyatakan la salata sih tidak sah atau tidak sempurna. Karena la salata ada beberapa maksud, ada beberapa kemungkinan maksud. Ya. La di sini kan la nafiyah lil jins. La menafikan salat. Apa yang dinafikan? Itu. Apa yang dinafikan? Itu dia yang jadi khilaf di antara ulama. Ya. Yang dinafikan la di sini menafikan la salata berarti imma menafikan keabsahan salat
sah atau tidak sholat, menafikan sahnya sholat, atau menafikan kesempurnaan sholat. Paham nggak? Ini beda nanti konsekuensinya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tiada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bisa dua makna. Ada dua kemungkinan makna, afwan. Yang pertama, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya diwajibkan. Yang kedua, tidak sempurna orang yang membaca tidak sempurna salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sempurna berarti masih tetap sah. Paham enggak di sini, ikhwan? Nah, la salata di sini para ulama lebih unggul memahami bahwa la salata itu la sihhata lis salati. Tidak ada keabsahan untuk salat ini bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka di sini ada sisi apa? Ihtimal dan posibilitas tafsiran lain sehingga dianggap dhanni, tidak langsung, gitu loh, oleh sebagian ulama. Maka dikatakan membaca Al-Fatihah dalam salat itu adalah wajib, bukan disebut fardu kata mereka. Oke? Apa contoh lain? Ada nggak Mas Arif? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ahsanta. Antum membuka pintu kebaikan yang banyak, Masya Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tapi Anda enggak mengambil la yu'minunya. Karena ini pembahasan nanti ke masalah Khawarij dan Murji'ah dan Mu'tazilah. Anda enggak membahas itunya dulu. Tapi tidak sempurna iman seorang dari kalian, dan menyempurnakan iman itu wajib. Ya, tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga seorang dari dia ini yaitu seorang dari kalian menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ya. Baik. Contoh. Antum suka ilmu hadis. Apa hukumnya berharap saudara antum juga punya ilmu hadis? Oke, jangan ilmu hadis keberatan. Gaji antum dinaikin. Apa hukumnya? Ayo. Wajib. Ya, Pak Andik nih orang di sini. Gaji antum naik setengah. Ya, misalnya yang tadi 4 juta jadi 6 juta, Masya Allah. Antum bahagia nggak? Bahagia banget. Ya, bahagia. Ya. Bahkan kemudian tahun depan naik lagi jadi 2 kali lipat, 12 juta. Bahagia, Masya Allah. Yang tadinya jadi karyawan perusahaan madu, sekarang punya madu. Karena apa? 12 juta per bulan. Punya madu. Kali ini madu yang berfisik. Ya. Yang kalau antum peluk, dia peluk balik. Nah itu. Nah, antum bahagia. Antum pengen gak saudara antum juga punya gaji segitu? Atau antum pengennya diri antum doang? Biar saya aja yang 12 juta, yang lain gak usah, biarin aja. Emang siapa? Apa hukumnya antum juga menginginkan 12 juta orang-orang pada dapat gaji yang semisal antum? Maksudnya orang yang layak, misalnya orang yang layak karena kerjanya keras dan juga dia senior. Apa hukumnya antum juga pengen dia mendapatkan kenikmatan yang serupa dengan antum? Apa hukumnya? Wajib atau sunnah atau fardu atau makruh atau mubah atau haram? Wajib. Yakin? Tapi diamalkan gak tuh? Secara realita gimana? Belum tentu. Nafsi-nafsi.
temannya curhat, aduh ya Allah, ana belum naik gaji, antum udah naik gaji aja, padahal tanggungan ana tuh banyak. Sabar ya, dalam hati syukur. Sabar di lisan, syukur di hati. Ya. Ya. Apa hukumnya? Wajib. Bukan fardu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kasus antum tidak disebutkan dalam hadis. Ya enggak? Antum dapat gaji 6 juta, teman antum masih 4 juta, dan antum kepingin supaya berharap saudara antum itu, teman antum ini dapat 6 juta juga. Ini wajib. Sampai dia mencintai apa yang kepada orang lain, apa pada saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya juga. Itu ketika dia dapat 6 juta, dia juga pengen. Karena orang ini berhak nih, temannya ini berhak dapat segitu juga gitu. Maka hukumnya apa? Wajib. Sampai fardu enggak sampai fardu. Kenapa enggak disebut fardu? Karena kasus antum enggak strike langsung disebut secara absolut di situ. Tapi kasus antum adalah cabang misal dan gambaran dari yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi tidak semua hal kita itu layak agar orang mendapat seperti kita. Enggak semua. Ada rincian yang kemarin Anda dengar dari Syekh Sulaiman Ar-Rahili, namun Anda tidak begitu ingat. Ya, tidak semua barang, tidak semua benda, tidak semua hal. Karena kadang-kadang ada orang yang memang tidak atau belum layak mendapatkan apa yang seperti kita dapatkan. Atau memang tidak boleh mendapatkan apa yang seperti kita dapatkan dengan barang yang sama atau hal yang sama. Contoh, antum beli es krim yang biasa dijilat. Dibuka antum jilat. Antum pengen saudara antum juga menikmatinya. Kira-kira mau enggak antum kasih itu? Ayo jilat nih. Mau enggak ikhwan? Enggak mau, na'udzubillah min dzalik. Enggak mau. Ya kan? Makanya seperti ini enggak. Tapi kalau dengan yang serupa misalnya, wah enak nih, seger-seger nih, lagi panas nih, temannya datang. Minta dong, minta beli gitu kan. Enggak punya duit dia, maka antum kasih. Ini baru sampai dia hadis ini. Hukumnya apa? Wajib atau fardu? Wajib, enggak sampai derajat fardu. Karena apa? Karena tidak ada dalil khusus yang langsung membahas tentang tema antum. Tapi kasus antum hanyalah salah satu contoh atau sampel dari cabang-cabang yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian ikhwas sekalian, dikatakan juga oleh Syekh Utsaimin annahu la yanbaghi al-bahthu amma sakatallahu anhu wa rasuluh. Tidak layak seseorang untuk mencari-cari apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dibahas, tidak dikupas oleh Allah dan Rasulnya. Sebaiknya diam, ya enggak usah cari-cari. Contohnya nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, nama-nama individu yang mana individu tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, atau sifat-sifatnya atau cerita-cerita tentangnya tidak dalam Al-Qur'an secara penjabaran, tetapi hanya ada secara nama atau sebutan individu saja. Maka ketika Al-Qur'an itu tidak membahas, sebaiknya enggak usah. Ya, sebaiknya enggak usah dicari-cari. Ya. Apa contohnya, kawan? Apa contohnya? Ayo. Nama Ashabul Kahfi dan anjingnya juga ya. Iya. Itu Allah Ta'ala tidak beritakan siapa nama mereka. Ya, maka tidak perlu antum bahas-bahas di Israiliyat atau cari buku-buku sejarah, menghabiskan waktu. Ya, enggak perlu. Karena Allah diamkan akan nama dan tidak muhim nama tersebut. Tidak penting nama tersebut. Baik, apalagi contoh lain, ikhwan? Ya Allah dan Rasul diamkan dan tidak perlu kita ombar. Kisah ini orang
Berapa orang yang landing? Landingnya kapal Nabi Nuh, kemudian di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Landingnya Nabi Adam di mana? Mereka mengatakan, menurut Israiliyat, Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu di mana? Jabal Rahmah. Makanya itu jadi gunung cinta gitu. Ada bawa istrinya ke situ, kemudian mengikrarkan ini apa bedanya dengan yang di Indonesia? Sama dong, ya. Kemudian mengabadikan kisah cintanya dengan nama ukiran di batu-batunya. Iya, Jupri Love Supri, astagfirullahaladzim, Supriyanti, ya misalnya. Ya, iya, seperti itu. Jelas Jabal Rahmah, kita nggak tahu Nabi Adam dan istrinya bertemu di mana, kita nggak tahu dan nggak perlu tahu juga, ya. Maka nggak perlu kita mencari-cari tahu hal yang Allah dan Rasulnya itu diamkan. Seandainya memang itu penting, maka pasti akan Allah beritahu dan Rasulnya beritahu, insya Allah. Nggak mungkin disembunyikan kalau memang itu penting untuk ibadah kita dan iman kita. Iya. Dan jumlah ini, jumlah itu, jumlah malaikat, jumlah ini enggak Allah Ta'ala sebutkan, maka khalas, tidak perlu kita mencari tahu. Namun untuk hukum-hukum syar'i pada umumnya, kalau belum tahu maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Untuk umumnya hukum syar'i. Kalau antum bimbang, maka tanyalah kepada ahli dzikir. Kalau antum bimbang dan tidak tahu mana yang benar, ya bukan dengan alasan diam, ya. Karena maksud dari diam, karena bukan berarti kasus-kasus di kehidupan kita itu Allah diamkan semua, bukan itu maksudnya. Misal yang tadi, atau makan es krim. Enggak ada tuh di Al-Quran apa hukumnya makan es krim terus bagi-bagi, boleh enggak? Enggak, emang enggak disebut. Tapi tetap ada hukumnya. Nah, antum perlu tahu. Ya. Contoh lain yang dianggap mungkin syariat mendiamkan, padahal jelas tidak, tetap ini harus dicari ilmunya. Apa contoh lain? Parfum beralkohol. Syariat tidak pernah membahasnya. Dalam dalil Al-Quran Sunnah tidak ada membahasnya langsung gitu. Minyak wangi beralkohol. Karena di zaman Nabi SAW semua minyak wangi tanpa alkohol, minyak langsung. Taib, apakah dengan alasan syariat ini mendiamkan parfum beralkohol maka nggak usah kita bahas parfum alkohol? Enggak, khata. Apalagi kalau antum pedagang parfum beralkohol, apa hukumnya gitu? Tanya. Iya, ini nggak masuk dalam hadis karena ini merupakan hal yang bukan dikategorikan didiamkan oleh syariat, melainkan ada hukum syar'inya karena kembali ke hukum alkohol. Dan juga alkohol yang seperti apa. Walaupun pada endingnya adalah bahwa parfum beralkohol selama yang dipakai bukanlah alkohol yang betul-betul khamr, dipakai untuk khamr minuman, maka insya Allah tidak masalah. Sebagaimana hand sanitizer. Hand sanitizer memang dibahas dalam Al-Quran Sunnah? Tidak. Didiamkan gak oleh Allah dan Rasulnya? Ini bukan masuk dalam kategori yang didiamkan, melainkan kategori yang memang kontemporer dan perlu kita cari hukumnya apa. Ya seperti itu ikhwan. Ya itu yang bisa kita tunaikan dari materi insyaallah. Ada pertanyaan ikhwan? Ustaz, apakah amalan-amalan yang dicontohkan tadi yaitu yang wajib atau dalil yang bersifat dhanni akan berkonsekuensi dosa juga ketika ditinggalkan? Iya. Karena definisi wajib tetap berkonsekuensi. Konsekuensinya wajib adalah jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Iya. Berbeda dengan sunnah.
Sama sunnah dengan mustahab. Sunnah itu adalah yang dalilnya jelas disebutkan. Mustahab adalah hasil ijtihad ulama terhadap dalil. Paham gak ikhwan? Misal mandi di hari Jumat, terlepas dari pendapat yang mengatakan wajib ya, mandi di hari Jumat sunnah atau mustahab? Mustahab itu dianjurkan, sunnah itu disunahkan. Mandi di hari Jumat pagi hari sebelum berangkat Jumatan, sunnah atau mustahab? Sunnah atau mustahab? Dua-duanya sama-sama dianjurkan, tetapi dari segi dalil itu sunnah atau mustahab? Jawab ikhwan. Kok nggak jawab anak tidur ini? Ini anginnya ini semeriwing banget ini mas. Gimana Mas Arif? Antum kok nunduk terus hari ini, ada banyak dosa atau gimana kok? Ya, sunnah. Karena Nabi SAW ghuslul Jum'ati wajib ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib. Wajib dimaknai di sini yang lebih tepat wajib dalam arti apa? Sesuatu yang lazim gitu loh, bukan wajib hukum taklifi, bukan. Wajib itu lazim, merupakan keniscayaan gitu loh, mandi Jumat, keniscayaan bagi orang yang muhtalim, yang sudah baligh, yang sudah bisa mimpi basah. Ya. Oke? Taib, sekarang ana tanya kepada antum. Mengucapkan bismillah sebelum makan itu sunnah atau mustahab? Sunnah. Karena ada dalil langsung kan? Samillah, bacalah bismillah, ya kan? Oke, baik. Apa hukumnya antum mandi sebelum kondangan? Wajib, sunnah, mustahab, atau boleh, atau fardu, jangan-jangan. Dan antum dalam keadaan bau. Wajib. Emang kalau antum mandi antum jadi haram gitu? Enggak juga, tetap bau. Mustahab. Kenapa bukan sunnah? Karena enggak ada mandi sebelum kondangan. Dalilnya ini langsung dalilnya Rasulullah mandi sebelum kondangan, enggak. Tapi mandi dalam rangka maksudnya adalah untuk menghindari bau badan dari penciuman teman-teman. Ini sesuatu yang dianjurkan. Maka mustahab, istinbat ini mainnya, bukan langsung dari dalil strike gitu, enggak. Oke, gitu ya. Apa hukumnya membaca bismillah ketika membuka atau memulai baca buku biasa, buku ulama biasa? Mustahab. Oke, mustahab. Bukan sampai sunnah. Oke. Apa hukumnya salam ketika WhatsApp? Mulai WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, apa hukumnya? Tadi kalau antum ngobrol sama teman biasa, cuy, langsung cuy biasanya. Ya. Kalau sama teman yang mungkin agak alim gitu, assalamualaikum gitu. Kalau sama teman yang bisa ngutangin antum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa hukumnya salam? Sunnah atau mustahab? Enggak mustahab gimana? Sunnah. Kata Nabi SAW, afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam antara kalian. Ini untuk semua konteks. Konteks pertemuan atau percakapan di WhatsApp, di ini. Kalau mau percakapan di WhatsApp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba di kamar mandi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda boleh masuk gak? Fadol. Enggak lah. Ini bukan percakapan dan ini bukan rumah, bukan untuk disalamin, bukan. Bahkan
Makruh kata sebagian ulama, makruh menjawab salam di dalam kamar mandi sedang melakukan hajat, makruh. Ada yang mengatakan haram karena di situ ada lafal jalala Allah. Ala kulli hal makruh yang lebih tepat ya. Baik, kalau misalnya bismillah, menulis bismillah sebelum apa? Sebelum memulai tulisan. Hukumnya apa? Sunnah atau mustahab? Kalau sunnah, dari mana dalilnya untuk bilang sunnah? Apa bahasa Arabnya? Kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta' abtar, dan semisal dari hadis ini. Semua dari jalur hadis tersebut jalurnya lemah. Bahkan ada yang sangat lemah. Maka hadis tersebut secara sanad lemah. Tapi secara makna sahih. Sunnah atau mustahab? Bismillah misalnya. Sunnah. Kenapa? Ini sebelum memulai apa? Sebelum memulai percakapan atau sebelum memulai risalah, tulisan, buku misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Kan Rasulullah SAW dulu menulis risalah dimulai dari Bismillah. Berarti ada keduanya, ada sunnahnya Rasulullah SAW. Oke? Kalau misalnya di WhatsApp atau SMS, Assalamualaikum atau Bismillah? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjamak keduanya atau gimana? Kalau menjamak keduanya bagus, tapi fungsi di sini Bismillah kalau mau diterapkan kembali ke sunnah Rasulnya adalah, kalau memang itu adalah risalah, bukan conversation, bukan percakapan, bukan berniatan percakapan, maka pakai apa? Bismillah. Tapi kalau niatan antum adalah bertanya-tanya, bercakap, ngobrol, mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Itu. Begitu ya. Tadi kadang-kadang dimasalahin. Wah, kalau misal di WhatsApp itu jangan pakai Assalamualaikum, karena WhatsApp kan risalah qasirah. Risalah dia. Jadi pakai Bismillah. Ada yang ngotot, enggak lah pakai Assalamualaikum lah, kan itu percakapan juga. Tapi kan enggak semua kita nge-share di WhatsApp percakapan kan? Contoh antum nge-share dagangan. Ya. Antum share ke 30 akun orang. Dagangan antum lagi promo nih. Pakai Bismillah atau Assalamualaikum? Bismillah. Iya. Bismillah, kami menawarkan kepada Anda sejumlah produk ini dan seterusnya, diskon sekian persen. Ya. Dan seterusnya. Ini pakai Bismillah, Bismillah. Dia mau jawab enggak usah, enggak pengen jawab enggak apa-apa. Beda dengan kalau niatan dari awal antum pengen apa? Ngajak dia ngobrol, walaupun promo ngajak ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Anda ada promo nih gitu. Tolong respon ya gitu. Nah, itu pakai Assalamualaikum karena antum ada tujuan untuk bercakap-cakap seperti bertemunya orang dengan orang untuk bercakap. Gitu. Ya, sampai sini aja insyaallah. Coba, ada lagi pertanyaan, ikhwan? Jadi seperti itu ya. Sunnah dengan mustahab dan wajib dengan fardu. Baik, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.